Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia. Engkau Allah yang kudus dan kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3-6 yang berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman-Mu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seiring dengan berjalannya waktu dan kita mulai bertumbuh dalam kebenaran, maka cita rasa dan selera jiwa kita mulai berubah. Kalau dulu kita menyukai hal-hal duniawi, tetapi kini mulai menyukai hal-hal rohani, dan jelajah pikir kita mulai semakin luas, serta orientasi hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri, terutama yang bertalian dengan kebutuhan jasmani, namun berorientasi pada kekekalan. Oleh karena itu, jangan terbelenggu dan terikat oleh dunia ini. Hal ini memang tidak mudah, tetapi Roh Kudus akan menolong kita, sebab hidup penuh pengharapan kita bukan di bumi ini, melainkan bumi baru dan langit baru. Jelajah berpikir kita harus menembus batas. Kalau firman Tuhan mengajarkan, asal ada makanan dan pakaian cukup, seperti yang tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 8 yang mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Hal ini bukan berarti kita harus hidup miskin, tetapi artinya yaitu membuat diri kita tidak menjadi ambisi dan serakah, sehingga kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Apabila saat ini kita mengalami berbagai pergumulan dalam hidup, janganlah menyerah dan putus asa, sebab masih ada pengharapan di dalam Tuhan untuk hidup bahagia selama-lamanya. Penderitaan yang sementara ini tidak sebanding dengan kekekalan yang penuh kebahagiaan. Untuk itu, jangan berharap dunia ini membahagiakan, dan jangan berharap dunia ini memuaskan, namun berharaplah untuk memperoleh kehidupan kekal bersama Tuhan. Apabila kita perhatikan dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3-6, maka kita temukan karya Allah
yang luar biasa, di mana dikatakan, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Inilah pengharapan kita, yaitu akan hidup yang tidak dapat binasa. Ketika kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan telah lahir baru, maka kita telah mendapatkan pengharapan kita, yaitu sorga. Jangan lagi biarkan hidupmu dipengaruhi oleh manusia lama. Kadangkala pikiran-pikiran negatif muncul dalam hidup kita yang membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, yang membuat kita merasa berdosa terus, yang membuat kita seakan tidak lagi ada pengampunan. Rasul Petrus memberikan suatu realita hidup dalam iman setiap pejuang iman, agar tetap pada pengharapan yang semula. Dalam ayat renungan kita pada hari ini, Rasul Petrus mengharapkan beberapa pengharapan, yaitu yang pertama, pengharapan tentang keselamatan. Tahapan keselamatan yang terdiri dari keselamatan awal dan keselamatan akhir, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita yang percaya akan Yesus telah memiliki pengharapan keselamatan dalam hidup kita. Untuk itu, jangan biarkan kita kehilangan pengharapan keselamatan ini. Yang kedua, pengharapan tentang warisan. Pengharapan tentang warisan, yaitu yang tidak dapat binasa, tidak cemar, dan tidak layu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam kitab Galatia pasal 4, ayat 7 mengatakan, "Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah." Pengharapan ini adalah janji karena kita adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang berhak menjadi ahli waris bagi yang mengasihi Dia. Yang ketiga, pengharapan tentang kemuliaan. Dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7 mengatakan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oleh sebab itu, tetaplah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hidup kita akan penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini, kita telah disadarkan kembali akan anugerah besar yang kita miliki di dalam Kristus, yaitu hidup yang penuh pengharapan. Dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan, namun firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3-6 memberikan kepastian bahwa di dalam kebangkitan Kristus kita telah dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang baru, hidup yang tidak berdasarkan situasi dunia, tetapi yang berdasar pada janji kekal dari Allah. Kita tidak lagi hidup hanya untuk mengejar hal-hal fana, tetapi kita telah dipanggil kepada pengharapan akan warisan yang tidak dapat binasa, tidak cemar, dan tidak layu. Warisan ini telah tersedia bagi kita di sorga,
Dan sementara kita hidup di dunia ini, kita dipelihara oleh kekuatan Allah melalui iman. Ini adalah jaminan bahwa apa yang telah dimulai oleh Tuhan dalam hidup kita akan diselesaikan sampai pada akhirnya. Kita tidak ditinggalkan sendiri untuk menanggung semua beban, melainkan dipelihara dengan kasih dan kuasa-Nya. Hidup penuh pengharapan bukan berarti hidup tanpa masalah. Rasul Petrus dengan sangat jujur mengakui bahwa dalam perjalanan iman akan ada duka cita dan pencobaan. Namun semuanya itu bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk membuktikan dan memurnikan iman kita. Justru melalui pencobaan itulah kemuliaan Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita. Seperti emas yang dimurnikan oleh api, demikian pula iman kita dibentuk dan dimurnikan oleh berbagai ujian hidup. Pengharapan dalam Kristus membawa kita kepada hidup yang berorientasi pada kekekalan, bukan sekedar kenyamanan sementara. Kita belajar untuk tidak terikat oleh hal-hal duniawi dan tidak dikuasai oleh ambisi yang tidak kudus. Kita menjadi orang-orang yang puas dan cukup karena mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan akan disediakan oleh Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya. Ketika kita menyadari bahwa kita telah menjadi anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan-Nya, maka kita juga menyadari tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan identitas baru kita. Kita dipanggil untuk hidup kudus, penuh kasih, dan setia hingga akhir. Dunia boleh berguncang, keadaan boleh berubah, namun janji Tuhan tetap teguh dan tak tergoyahkan. Inilah pondasi dari pengharapan kita. Pengharapan kita bukanlah angan-angan kosong, tetapi didasarkan pada karya salib Kristus dan kebangkitan-Nya yang membawa kita pada kehidupan yang baru. Ketika kita merasa tidak layak, atau ketika pikiran negatif menghantui kita, kita harus kembali kepada janji Tuhan dan pengampunan-Nya. Darah Kristus telah menyucikan kita, dan tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat diampuni oleh kasih karunia Kristus. Oleh karena itu, tetaplah teguh dalam iman, peganglah pengharapan itu dengan tidak goyah, sebab Allah yang menjanjikannya adalah setia. Jangan menyerah ketika pencobaan datang, karena justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam air mata, kasih-Nya menghibur, dan dalam kekelaman, terang-Nya telah bersinar. Semuanya akan bermuara kepada kemuliaan kekal bersama Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Biarlah sukacita kita bukan bergantung pada situasi, tetapi pada kepastian bahwa nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Karena itu, setiap hari adalah kesempatan untuk semakin mengenal Tuhan, semakin hidup dalam kehendak-Nya, dan semakin berakar dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Di tengah dunia yang sedang goyah ini, milikilah pengharapan yang teguh dalam Yesus Kristus. Jangan pernah ragu untuk kembali kepada-Nya ketika hati mulai melemah. Dia adalah sumber pengharapan yang sejati, dan kepada-Nya kita dapat menyerahkan seluruh hidup kita tanpa takut. Sebab di dalam Yesus ada janji, ada kekuatan, dan ada kemenangan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami puji dan kami muliakan.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan hidup yang penuh pengharapan di dalam Engkau. Tolong kami untuk tidak terikat oleh dunia yang fana ini, tetapi terus memandang kepada warisan kekal yang telah Engkau sediakan. Kuatkan iman kami di tengah pencobaan, dan ajari kami untuk tetap bersuka cita karena keselamatan yang kami miliki di dalam Kristus. Kami percaya bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.